Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mohon maaf nanti kalau ada sedikit suara-suara yang mengganggu, semoga bisa tetap fokus ya. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita selanjutnya, masih di persamaan kuadrat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat persamaan kuadrat. Oke, nah seperti yang sudah kita pelajari, bentuk persamaan kuadrat itu yaitu seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifat persamaan kuadrat dia ada dua. Yang pertama adalah kalau x1 ditambah x2. Yang kedua adalah kalau x1 dikali dengan x2. Nah, untuk x1 ditambah x2 dia ada rumus jadinya. Rumusnya adalah min b per a. Kalau x1 dikali x2 rumusnya adalah c per a. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, x1 dan x2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, gitu ya nak. X1 dan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, contohnya misalkan Miss punya persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Ini kalau kita cari akar-akarnya menggunakan kasus yang ketiga. Kita mencoba pakai pemfaktoran ya. Pakai kasus yang ketiga. Yang kalau dikali hasilnya adalah yang ujung dikali. Kalau dikali hasilnya 8, kalau ditambah yang tengah. Kalau ditambah hasilnya adalah 6. Angka yang kalau dikali hasilnya 8 dan kalau dijumlah hasilnya 6. Maka angkanya adalah 4 dan 2. 4 dan 2. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke sini berarti yang satunya X, yang satunya 4 dan yang lainnya adalah 2. 4 dan 2. Oke, nah maka kita punya X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 4, ini X1. Dan yang ini X plus 2 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan minus 2. X1 dan X2 nya sudah kita ketahui. Nah, kalau kita coba ke sini, ke akar-akarnya, oke, kita coba pakai rumus ya. Kalau kita coba pakai rumus, X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A. Ini rumusnya. Oke. Min B per A. Oke, kalau kita lihat di sini B-nya yang mana? Oke. Dituliskan ya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke sini. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti kalau di sini min B-nya adalah 6. Min 6 per A-nya adalah 1. Berarti minus 6. X1 tambah X2 nya adalah minus 6. Oke, kalau kita coba di sini, X1 dan X2. Min 4 ditambah ya. Min 4 ditambah min 2 hasilnya adalah minus 6. Oke, benar ya? Paham ya? Jadi sifat-sifat ini adalah penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalau yang kali X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya adalah 8, A nya adalah 1. 8 bagi 1, 8. Oke, kalau kita kalikan X1 dengan X2, min 4 dikali min 2 hasilnya adalah 8. Benar ya? Oke, sampai sini paham? Oke, hari ini kita bahas hanya ini. Tapi nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Ya. Oke, nah ini Miss ada soal nih, ada contoh soal nih. Contoh soalnya yaitu persamaannya 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0.
Yang ditanya adalah tentukanlah X1 ditambah X2, yang kedua X1 dikali X2, yang ketiga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, dan yang terakhir 1 per X1 tambah 1 per X2. Kalau ini, yang kedua rumus ini tadi sudah ada ya. Nah, sekarang yang ini C dan D ini adalah perluasan dari kedua rumus ini. Nanti Miss kasih tahu. Oke, yang pertama dulu. Sebelumnya kita tentukan dulu A-nya mana, B-nya mana, dan C-nya mana. Oke, nah kalau kita lihat di sini nilai A-nya adalah yang di depan X kuadrat ya, A itu ya 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 3. Oke, mohon maaf kalau tadi ada suara-suara mengganggu ya, semoga bisa fokus kembali ya. Oke, A-nya sudah, B-nya sudah, C-nya sudah. Oke, sekarang kita coba yang A. X1 ditambah X2. Ini rumusnya sudah ada situ. Ya, X ini dengan X yang ini sama aja ya. Oke, nah rumusnya adalah min B per A. B nya sudah kita punya min 5, A nya juga sudah kita punya per 2. 5 dibagi 2 bisa, tapi hasilnya koma ya, tidak perlu, biarkan sampai situ. Oke, nah sekarang yang B. B nya adalah X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya sudah kita ketahui, C-nya adalah 3 dan A-nya adalah 2. Nah, kalau dikali hasilnya adalah 3 per 2. Sampai sini paham? Oke, nah sekarang untuk yang C. Untuk yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini harus kamu ubah terlebih dahulu menjadi, perhatikan baik-baik ya, X1 tambah X2 kuadrat minus 2 X1 X2. Oke, harus diubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Miss, ini dapat dari mana? Asal mulanya rumus ini adalah dari sini. Oke, asal mulanya dari sini. X1 tambah X2 kuadrat sama dengan, ini kan kalau kuadrat harus diubah dulu kayak gini kan, X1 tambah X2 kali X1 tambah X2. Selanjutnya kaliin pelangi, ini kali ini X1 kuadrat, terus ini kali ini X1 X2, ini kali ini X1 X2, dan ini kali ini X2 kuadrat. Mohon maaf nggak muat. Oke, kalau disederhanakan kembali menjadi X1 kuadrat tambah 2X1 X2. Ini kan sama-sama X1 X2 kan? Jumlah aja jadi 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. Nah, ini dengan ini pindahin ke depan. X2 kuadrat 1X2. Oke, nah sekarang yang ininya dipindahkan sini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini pindah ke sini. Mohon maaf sebentar. Ini pindahkan ke sini. Oh, kalau gitu nanti kamunya pusing, mohon maaf ya. Miss nggak jadi deh. Gini aja. X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya di sebelah sini tetap. Nah, sekarang yang ini terus kembali di sini. X1 tambah X2 kuadrat. Nah, ini kamu pindahkan ke sini. Plus pindah jadi minus. Nah, asal muasal rumus ini adalah dari sini. Ya, Miss tekankan ini nggak perlu kalian hafal, nggak perlu kalian bikin pusing ya. Ini hanya cara mencari tahunya. Miss hapus ya, karena kita nggak pakai ini. Kita pakai hanya rumus yang atasnya saja. Oke, kita pakai hanya yang ininya saja ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat harus diubah dulu menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, X1 sama X2 nya sudah ada, X1 tambah X2 nya sudah ada yang di A. Oke, berarti kita ubah jadi min 5 per 2 kuadrat min 2. X1 sama X2 nya juga sudah ada yang di atas, 3 per 2. Sampai sini paham?
Oke, nah selanjutnya ini minus dikuadratkan jadi plus. 5-nya juga dikuadratkan jadi 25. 2-nya juga dikuadratkan jadi 4. Ini coret ya. Jadi 3. Nah, sekarang kalau pecahan biar dia bisa diselesaikan, maka angka yang di bawahnya harus sama. Kalau 3 itu artinya 3/1 ya. Kita samakan bawahnya biar jadi 4 ya. Ini 25, yang ini 4 bagi 1 4. 4 kali 3 12. 25 dikurang 12 13/4. Nah, ini hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Miss kenapa ini Miss keluarkan? Karena ini akan dipakai nanti di kalian SMA. Ini biar kalian paham. Nih ya, nah. Silahkan dipelajari baik-baik ya. Oke, untuk yang D kita lanjut. Oke, nah 1/X1 ditambah 1/X2. Ini kalau pecahan kita tadi sudah bahas sedikit. Kalau pecahan penyebutnya harus disamakan. Nah, cara untuk menyamakan penyebut adalah tinggal kamu kali saja. X1 dikali X2. Oke, sebelah sini juga sama ya. Nah, sekarang untuk yang atas, karena di sini X1 sudah ada, berarti yang atas tinggal X2. Yang ini juga sama, karena X2 di sini sudah ada, berarti yang belum adalah X1. Berarti yang atas adalah ini X2 sama X1 ditukar juga boleh ya. X1 duluan baru X2. Nah, ini yang harus kalian pahami. Atau kalau kalian menghafalkan langsung 1/X1 tambah 1/X2, langsung kalian ubah menjadi X1 tambah X2 per X1 dikali X2. Ini boleh. Nih, kalian dari sini langsung aja ya. Jadi nggak perlu melalui proses ini. Ya, nanti kalau ada soal misalkan Miss ngasih latihan soal, kamu ubah aja langsung 1/X1 tambah 1/X2 menjadi X1 tambah X2 per X1 dikali X2 gitu ya. Oke.